wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan ya tentang tugas akhir mata kuliah switching dan wireless. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek apa yang akan kami buat. Nah, dalam rancangan proyek ini kita memiliki beberapa anggota ya. Nah, anggota itu tergabung oleh yang pertama adalah Nafi Aldiansyah, yang kedua Yopang Dipabagskara, 3 Muhammad Altaf Dasril, keempat Naufal Hilmi Siregar, kelima Media Ramadan, keenam Adam Cahyonugroho, dan ketujuh Elvanira Ade Hidayat. Nah, untuk pemaparan materi langsung saja saya tunjuk Muhammad Altaf ya untuk menjelaskan poin pertama dari proyek kami. Ya, baiklah. Yang pertama ialah pengenalan sekilas tentang perusahaan. Kami dari perusahaan Siregar Startup bergerak di bidang network konsultan yang bertugas antara lain sebagai berikut. Yang pertama ialah melakukan diagnosis dan menganalisa masalah potensial. Yang kedua, mencari saran dan rekomendasi tertulis atau lisan tentang masalah bisnis dan network. Yang ketiga, mengembangkan rencana aksi termasuk skala waktu dan sumber daya yang diperlukan. Dan yang keempat ialah memperbaiki sistem network yang ada atau mendesain ulang sistem baru untuk klien. Nah, baik, itu adalah poin dari pengenalan sekilas untuk perusahaan kita ya, startup kita. Next, untuk poin kedua, mungkin bisa lanjut untuk dijelaskan untuk poin uraian project. Yang kedua itu ya uraian project. Project yang kita dapat dari klien kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Permasalahannya yaitu mereka ingin menghubungkan kantor pusat dengan dua kantor cabangnya. Letak atau lokasi kantor pusatnya di Sleman dan cabang 1 di Kasihan serta cabang 2 di Sewon. Berarti di sini mereka ingin menghubungkan 3 kantor tersebut dalam sebuah jaringan internet. Mereka memiliki permintaan dalam pembangunan sebuah arsitektur jaringan yang akan digunakan nantinya. Berikut requirement yang diminta. 1. Kantor pusat Sleman memiliki minimal 3 router. Yang kedua, dapat mensupport 7 jaringan yang terpisah. 2. Router masing-masing mensupport 3 jaringan pengguna. Yang keempat, 1 router mensupport ke jaringan internal server. Ya, jadi untuk penjelasan kantor cabang akan dijelaskan lanjutannya oleh Mas Adam ya, mungkin bisa dipaparkan. Oke, pada kantor cabang ini terdapat 2 kantor cabang, yaitu berada di Kasihan untuk cabang pertama dan cabang kedua berada di Sewon. Kami memiliki 2 router yang dapat mensupport 3 jaringan yang terpisah, kemudian satu router mensupport 2 jaringan dan satu lainnya mensupport ke jaringan internal server. Kemudian kantor pusat dan cabang itu terhubung menggunakan public internet yang berlangganan ISP. Kemudian koneksi dan jaringan internal menuju internet menggunakan teknologi NAT atau Network Address Translation. Nah, layanan internet pengguna menggunakan net overload (PAT). Internal server diberikan static net. Kemudian koneksi antar internal router ini menggunakan dynamic routing OSPF. Baik, untuk di rancangan project, mungkin di poin ini akan dijelaskan oleh Elvandira dulu mungkin, silakan. Yang ketiga itu pada rancangan project pada sebuah kantor pusat di Sleman itu ada router pertama yang beradakan internal server, dan di router kedua itu ada perangkat pengguna pertama, perangkat pengguna kedua, perangkat pengguna ketiga, dan di router ketiga itu ada perangkat pengguna pertama, perangkat pengguna kedua, dan perangkat pengguna ketiga. Dan pada kantor cabang pertama di Kasihan, router R4 terhubung dengan perangkat pengguna 1 dan 2. Dan di router R5 terhubung dengan internal server. Kantor cabang kedua di Sewon, router ke R6 terhubung dengan perangkat pengguna 1 dan 2. Dan di router R7 terhubung dengan internal server. Oke, baik. Itu adalah tentang pemaparan dari teknisnya.
Untuk skemanya mungkin Mas Mehmet bisa menjelaskan ya. Oke, jadi kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Nantinya kedua kantor cabang dan kantor pusat akan berlangganan pada sebuah internet service provider agar terhubung. Koneksi antara jaringan internal ke internet akan dilayani menggunakan NAT. Selanjutnya, NAT di sini untuk layanan internet menggunakan NAT overload atau PAT, dan internal server diberikan static NAT. Selanjutnya, koneksi internal router akan menggunakan dynamic routing OSPF. Kita lanjut lagi untuk ke bagian role anggota projectnya. Untuk melakukan diagnosis dan menganalisa masalah potensial, itu Mas Yopang Diva Baskara dan Adam Cahyanugraha. Selanjutnya untuk mencari saran dan rekomendasi tertulis atau lisan tentang masalah bisnis dan network, itu Mas Muhammad Altaf Dasril dan Mas Noval Hilmi Siregar. Untuk selanjutnya, mengembangkan rencana aksi termasuk skala waktu dan sumber daya yang diperlukan, itu Media Ramadan dan Elvan Dira Adi Hidayat. Dan yang terakhir itu memperbaiki sistem network yang ada dan mendesain ulang sistem baru untuk klien, itu Mas Nafi Aldiansyah. Oke, terima kasih, untuk kawan-kawan telah memaparkan, laporan proyek kita sebagai startup. Mungkin dari saya sekian, pemaparan yang bisa kami berikan. Saya harap, proposal yang kami berikan ini bisa membuahkan hasil yang memuaskan untuk, pembaca. Dari kami mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Dari saya pamit undur diri dan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.